Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu penerapan dari turunan fungsi trigonometri, yaitu ketika kita melakukan proses bernafas. Misalkan jangka waktu menghirup dan melepaskan udara ketika orang dewasa bernafas adalah 4 detik. Jadi dalam satu kali proses bernafas, yaitu menghirup dan melepaskan, itu terjadi dalam waktu 4 detik, kemudian berulang seterusnya setiap 4 detik. Rata-rata minimum banyaknya udara di paru-paru adalah 0,08 liter, sementara rata-rata maksimum banyaknya udara di paru-paru adalah 0,82 liter. Misalkan pada saat T sama dengan 0, pada awal waktu kita melakukan proses bernafas T sama dengan 0, paru-paru memiliki banyaknya udara minimum. Nah, kalau kita gambarkan, sumbu X yang mendatar itu menyatakan waktu dalam detik, sementara sumbu Y dalam arah vertikal menyatakan banyaknya udara di paru-paru, maka bisa kita gambarkan seperti ini. 0,08 merupakan banyaknya udara di paru-paru mencapai minimum, sementara 0,82 menyatakan bahwa banyaknya udara di paru-paru mencapai maksimum. Kalau kita perhatikan di soal bahwa pengukuran awal itu terjadi ketika banyaknya udara di dalam paru-paru minimum. Berarti kita mulai dari 0,08 liter. Sejalan dengan bertambahnya waktu, maka ketika kita mencapai minimum paru-paru, kita mulai menghirup udara, artinya volumenya semakin besar. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, semakin besar, dan akhirnya mencapai maksimum di 0,82, kemudian turun lagi, kita melepaskan napas sampai dengan minimum, kemudian naik lagi, kita menghirup napas sampai dengan maksimum lagi, turun lagi, dan seterusnya. Dari minimum kembali ke minimum, itu mencapai 4 detik. Satu periodenya mencapai 4 detik. Berarti dari nilai minimum sampai dengan minimum lagi, itu dicapai dalam 4 detik. Artinya, periodenya, P-nya adalah sama dengan 4 detik. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di kurva yang kita gambarkan, ini satu bentuk dengan grafik fungsi cos. Sehingga kita bisa memodelkan kejadian ini dengan fungsi cos, yaitu Y sama dengan A dikalikan dengan cos B dikalikan dengan T dikurangi dengan C ditambahkan dengan D. A itu adalah simpangan terjauh, jadi melibatkan fungsi cos yang paling minimum sampai dengan yang paling maksimum. Nah, nilai A bisa kita peroleh dari selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum, kemudian dibagi dengan 2. Oke. Kalau kita melihat data pada soal, nilai maksimum udara dalam paru-paru kita maksimum itu adalah 0,82 dikurangi dengan nilai minimum udara dalam paru-paru mencapai nilai minimum adalah 0,08, kemudian dibagi dengan 2, menghasilkan 0,74 dibagi dengan 2. Oke, hasilnya adalah 0,37. Itu nilai A-nya. Kemudian nilai B-nya kaitannya adalah dengan periodenya. Kita tahu bahwa tadi periodenya adalah 4 detik. Sehingga nilai B-nya bisa kita peroleh dari 2pi
adalah periode dari kurva cos yang normal dibagi dengan P-nya. Oke. Karena P-nya 4 detik, maka nilai B-nya adalah 2pi/4. Atau bisa kita sederhanakan sebagai pi per 2. Sementara itu, nilai C-nya adalah sama dengan 0. Karena kalau kita perhatikan di grafik yang kita peroleh, tidak ada pergeseran ke kanan maupun ke kiri. Diawali dengan minimum, kemudian maksimum, ke minimum lagi, ke maksimum lagi, dan seterusnya. Jadi tidak ada pergeseran ke kiri maupun ke kanan. Sementara nilai D-nya bisa kita peroleh dari nilai minimum ditambahkan dengan nilai maksimum, kemudian dibagi dengan 2. Nilai minimumnya adalah 0,08, ditambahkan dengan nilai maksimumnya adalah 0,82, dibagi dengan 2. Oke. Menghasilkan 0,90 dibagi dengan 2 adalah 0,45. Dengan mensubstitusi nilai A, B, C, dan D ke persamaan Y sama dengan A cos B kali T kurangi C tambah D, maka kita bisa memperoleh fungsi trigonometri dari fenomena proses bernafas adalah Y sama dengan A-nya 0,37, tadi sudah kita peroleh, dikalikan dengan cos B, B-nya adalah pi per 2, dikalikan dengan T, dikurangi dengan C-nya adalah 0, ditambahkan dengan 0,45. Akan tetapi, karena dimulai dari titik minimum, yang ini, sementara kalau cos, positif cos itu dimulai dari maksimum, sementara yang kita miliki sekarang di permasalahan ini adalah mulainya dari minimum. Sehingga nilai A-nya kita ambil yang negatifnya, karena mulai dari minimum. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 0,37 dikali cos pi per 2 kalikan T kurangi 0 ditambah 0,45. Atau dalam bentuk sederhananya, bisa kita tuliskan Y sama dengan negatif 0,37 dikalikan dengan cos pi per 2 kalikan dengan T, pi per 2 dikalikan dengan T, ditambahkan dengan 0,45. Ini fungsi ketika kita melakukan sebuah pernafasan ternyata memenuhi fungsi trigonometri cos. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.